Udah mah datang saya nyupir sendiri kalau anak-anak yatim. Di hati mah gerendang, ya Allah, emang belum rezekinya Ustadz kali ya, ini mah rezekinya anak-anak. Alhamdulillah dah. Prank WA Ustadz, mohon maaf tadi nggak dibagi amplop ya, saya transfer aja. Buat Ustadz katanya 1.500.000, sisanya buat pembangunan pesantren. Berapa yang ditransfer? 30 juta. Alhamdulillah. Nih bu, dahsyatnya sholawat, dahsyatnya ya kita bagaimana menghadirkan kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Silakan kalau yang hafal, saya ijazahkan 2 amalan sholawat kamilah dengan sholawat arzan. Ajaztukum, nah ini bahaya. Kalau saya bilang ajaztukum, maka jawab qabil. Ya bro, ulangi lagi, ajaztukum. Udah tuh nikah kan. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini waktunya cuma sebentar, tinggal 15 menit lagi. Mudah-mudahan dapat ilmunya insya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadis ini sahih. Kalau tadi kita bicara cinta itu masih berada di mulut. Kalau tadi saya katakan di awal bukti cinta itu masih hanya sekedar lisan. Tapi apa yang dimau baginda Rasulullah SAW? Kalau kita sebagai umatnya yang diakui cinta oleh Rasul, benar-benar cintanya adalah cinta yang sejati, cintanya adalah cinta yang murni, maka kata Rasulullah, cintanya jangan hanya di bibir saja, itu malah aku. Apa terus yang ditanyakan Rasul? Kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa orangnya yang menghidup-hidupkan sunnahku, kata Rasul, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah benar-benar mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa dia mencintaiku, kata Rasulullah, maka dia akan bersamaku, kata Rasulullah, di surganya Allah Subhanahu. Pengen gak di surga bareng Rasul? Pengen gak diakui cinta oleh Rasul? Maka kuncinya, kata Rasul, ya sunnati, hidup-hidupin sunnahku, kata Rasul. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa sih sunnahku itu? Apa sih kesunahan Rasulullah SAW itu? 3. Berapa bu? 3. Bicara sunnah 3. Apalagi nih, biar pulang dapat oleh-oleh. Pertama ada namanya sunnah surah. Apa? Surah. Yang kedua sirah. Apa bu? Yang ketiga sarirah. Surah, sirah, sarirah. Yang enggak ada si iroh. Ada si iroh di sini. Lah, cuma kagak masuk. Bi iroh. Oh, Bu iroh. Ya udah, dia Bu iroh di situ. Ini namanya yang disebut-sebutin. Ulangi lagi, kalau bicara sunnahnya Rasul ada berapa? 1. Surah, pakai surah. Yang kedua sirah, yang ketiga sarirah. Apa Ustaz surah? Surah pakai shot itu adalah fisik, rupa deg-degannya Rasul. Rasul pakai apa? Rasul fisiknya itu menggunakan apa? Yang nempel pada fisiknya Rasulullah apa saja? Maka kita sebagai umatnya sunnah untuk mencontohnya. Pak, Rasul pakai gamis, kapan harinya pakai gamis. Rasul kagak pakai sarung, kagak pakai baju begini nih, batik nih, kagak. Pakainya apa? Pakainya gamis. Maka sebagian ulama menghukuminya sunnah apabila bapak-bapak kemana-mana pakai gamis.
Cuman ya kayaknya kebayang kalau ke sawah pakai gamis. Makanya sebagian ulama tuh sunnah surah itu katanya boleh, tapi bukan hukumnya sunnah. Jadi sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama yang lain tidak menghukumnya sunnah. Sebab apa? Yang nempel pada diri Rasul itu adalah produk budaya orang Arab setempat. Kalau bicara gamis, kalau bicara sorban, bukan hanya Rasul, Abu Jahal juga pakai gamis, Abu Jahal juga pakai sorban, kata ulama. Maka bukan itunya, tetapi apa? Kecintaan kita pada adat budaya setempat, itulah esensi daripada sunnah. Makanya kata ulama pendapat yang kedua, sunnah bagi orang Indonesia itu pakai baju batik. Sebab apa? Hasil budayanya itu baju batik. Nah itu ada sebagian yang mengatakan begitu. Terserah kita yang mana aja. Pakai jubah, bismillah niatin ikut Rasul, insya Allah dapat pahala. Yang kedua, namanya sunnahnya sunnah siroh. Apa? Siroh. Apa? Siroh itu artinya perjalanan Rasul. Dari mulai Rasul dilahirkan di dunia sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat meninggalkan dunia, maka itulah yang disebut dengan sirah, perjalanan sejarah biografinya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada di antara kita yang senang baca sejarah Rasul, yang senang baca Maulid Barzanji, yang senang baca Maulid Sintudur, maka itu pun kita sedang menjalankan sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman saya tanya tadi yang baca Barzanji mana orangnya? Barzanji Sarofal Anam. Oh, Sarofal Anam, bagus, sama aja Sarofal Anam. Yang baca tadi banyak, semuanya di masjid. Masya Allah, luar biasa ini Bu Haji. Cuman pertanyaannya adalah yang tadi dibaca kira-kira paham apa kagak artinya? Belum. Lagi ya tidak bisa dianggap dicakap daripada kagak baca. Benar? Nah maka PR-nya nih buat guru-guru sekitarnya. Yuk mari Syaraful Anamnya, Maulid Barzanjinya, Maulid Simtudurnya bukan hanya sekedar dibaca menggunakan bahasa yang tidak kita mengerti. Sedikit demi sedikit ajarin apa sih makna dan arti. Insya Allah. Sebab apa? Nah kalau cuma baca doang lalu ditanya apa artinya, nah kalian tahu katanya cuma dia baca doang. Nah ini berarti kurang manfaat. Syukur-syukur Pak, saya tanya nih dari sekian banyak tapi jujur, siapa yang di rumahnya punya buku yang menceritakan tentang kisah Rasul dari mulai lahirnya sampai dengan wafatnya? Sirah Nabawi yang punya? Satu doang. Di dalam 2, 3, 4, cuma 4 doang segini banyak. Nih ini PR buat kita. Kita sendiri gak bisa ceritain ke anak cucu kita, maka minimal nih pulang Maulid, yuk datangin kita ke toko buku, cari ya buku yang mengisahkan, yang menceritakan tentang kisah kelahiran baginda Rasul sampai dengan wafatnya, biar apa? Anak-anak generasi penerus kita tahu apa, siapa dan bagaimana junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah sariroh. Apa Bu? Sariroh. Sariroh itu spiritualitas Rasul. Ya, yaitu ajaran-ajaran Rasul, pesan-pesan syariat Rasul. Maka yang ketiga ini seluruh ulama sepakat, bicara sunnah adalah bicara aturan, bicara sunnah adalah bicara amalan. Apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, apa yang ditakrir oleh Rasul, itulah yang disebut dengan sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintahnya, ucapannya, kalau perintahnya itu benar-benar kencang, namanya wajib. Tapi kalau perintahnya hanya pelan-pelan saja Rasul ngaturnya, sunnah. Ya. Ada lagi
sesuatu yang dihukumi sunnah tapi Rasulullah tidak mencontohkan. Apa Bu? Kalau ada ibu-ibu sekalian yang masih rutin mengamalkan sholat syukril wudu 2 rakaat setelah selesai wudu, ada nggak? Habis wudu sholat 2 rakaat Bu, itu namanya sholat syukril. Rasulullah apa mengerjakan? Enggak. Rasul hanya melihat salah seorang sahabat, ditanya oleh Rasul, sahabat, kamu katanya kok selalu mengerjakan sholat 2 rakaat setelah selesai wudu? Apa kata sahabat tadi? Ditanya oleh Rasul, dijawab, ya Rasul, saya senang aja bersyukur. Dengan saya berwudu, maka saya suci. Dan dengan kesucian saya menghadap pertama kali dengan Dat yang maha suci. Apa kata Rasulullah? Tidak ada amalan yang menyebabkan engkau dihantarkan oleh Allah ke surganya kecuali 2 rakaatmu yang kamu kerjakan setelah selesai wudu. Alhamdulillah. Nah, udah jam 11. Jadi ketika bicara sunnah ada berapa? 1. Yang kedua, yang ketiga, insya Allah 3-3-nya mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal. Terakhir sebelum saya tutup, ibu sekalian, nih temanya luar biasa. Ingat, kunci kebahagiaan keluarga semuanya terletak pada ibu. Ya Bu, makanya ibu-ibu disebut oleh Rasulullah al-ummahatul madrasatul ula. Para ibu-ibu ini adalah tempat sekolah pertama buat anak-anak. Dan Islam begitu luar biasa mengistimewakan kedudukan ibu-ibu. Kenapa? Sebab dari ibu-ibulah lahir generasi penerus. Dan baik buruknya semuanya tergantung apa yang diajarkan pertama kali oleh ibu-ibu. Ya Bu, bismillah, insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, ya, ketika bicara Rasulullah bahwa ibu-ibu adalah madrasah, maka ingat madrasah itu tempat apa Bu? Madrasah tempat apa? Belajar. Kalau tempat belajar itu kira-kira yang komplit, yang pintar apa enggak? Kalau ada ibu nikah sama bapaknya, sama suaminya, padahal dia udah S3. Kata bapaknya, udah Neng, kamu gak usah kerja. Lah Bang, saya ini kan dosen. Kira-kira menurut suami apa lanjutin kerja? Lah saya S2-nya. Nah, ya, minta izin. Kalau gak diizinin, gak usah maksa. Ustaz, sayang ilmu saya udah S3. Neng, tuh S3-mu, ilmumu tidak akan sia-sia. Sebab ibu-ibu nanti setelah punya anak, fungsi dan tugas pokoknya adalah sebagai madrasah. Apa itu madrasah? Madrasah itu tempat belajar. Kalau tempat belajar bukan hanya pintar dalam satu bidang, tapi semua bidang kita harus pintar. Ibu-ibu harus pintar masak, itu mah pegawaiannya. Tapi ilmu yang lain pun juga harus pintar. Sebab apa? Madrasah. Ini saja barangkali yang dapat kami sampaikan, karena ya zuhur kita setiap hari yang belakangan ini itu jam 11:38:39. Mudah-mudahan yang singkat ini manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang telah disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan akan kita jadi